Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, semoga ada sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada video kali ini saya ingin membahas berkaitan dengan Partai Persatuan Indonesia atau Perindo yang dipimpin oleh Bapak Haritanu Sudibyo. Seperti kita ketahui bersama bahwa beberapa hari yang lalu Partai Perindo sedang menyelenggarakan perayaan ulang tahun yang ke-8 dari berdirinya Partai Perindo. Dan situ dalam acara itu memberi kesempatan atau mengundang pada Presiden Joko Widodo untuk hadir dan memberikan sambutan di ulang tahun Partai Perindo saat itu. Yang menarik adalah dalam sambutannya Presiden menyampaikan bahwa Partai Perindo yang saat ini masih belum mendapatkan kursi di parlemen pusat, dengan perangkatnya Pak Haritanu Sudibyo, seperti kita ketahui bersama bahwa Partai Perindo sedang melakukan komunikasi politik yang sangat masif sekali, di mana disampaikan situ bahwa survei terakhir menurut Litbang Kompas itu kata Presiden bahwa Partai Perindo sudah mencapai 4,5% dan memberikan warning kepada partai-partai lain bahwa komunikasi politik yang dilakukan oleh Partai Perindo itu sangat mempengaruhi sekali dalam menggait calon pemilih baru. Dan di samping itu juga Presiden juga menyampaikan bahwa hati-hati dalam memilih calon presiden ataupun calon wakil presiden, karena untuk membawai rakyat yang sekitar 270 juta lebih ini perlu pemimpin yang mempunyai visi ke depan, pemimpin yang benar-benar untuk membela kepentingan rakyat dan bisa membawa 270 juta rakyat Indonesia ini ke sesuatu yang lebih baik sekali. Itu sambutan Presiden. Dan Presiden juga menyampaikan bahwa Partai Perindo kalau memang melakukan komunikasi politik yang sangat masif sekali, itu akan mempengaruhi elektabilitas, sehingga mungkin calon-calon pemilih yang dari partai yang benar-benar sih seperti PDIP, Golkar, Gerindra itu bisa beralih dukungan kepada Partai Perindo. Artinya elektabilitas dari Partai Perindo itu akan meningkat lagi sehingga bisa akan lolos ke Senayan, artinya bisa melampaui parliamentary threshold dari parlemen. Partai Perindo menarik ketua hariannya, artinya Perindo mengambil salah satu tokoh besar Nusa Tenggara Barat yang mantan gubernur NTB, yaitu TGB atau Tuan Guru Bajang, sebagai ketua hariannya, sehingga ini yang sangat mempengaruhi sekali bahwa elektabilitas dari Partai Perindo itu sangat tajam meningkatnya. Dan dalam sisi lain, setelah acara selesai ada semacam tanya jawab pada wartawan. Di situ sampaikan pertanyaan wartawan kepada Pak Haritanu bagaimana arah politik ke depan, dan Haritanu menyampaikan bahwa Perindo ikut komando Bapak Jokowi, artinya Perindo itu mengikuti arahan dari Bapak Jokowi. Jelas satu lagi bahwa Perindo nanti akan menjadi partai yang satu visi dengan Presiden Jokowi ke depannya. Nah, itulah salah satu strategi politik dari Partai Perindo. Kalau partai yang lain kemarin seperti Nasdem yang buru-buru mencalonkan Anies sebagai capres, itu sepertinya ingin membuat satu diferensial pembeda
dengan kebijakan pemerintah yang sekarang. Surya Paloh adalah pengusaha, tokoh politik besar juga, dan pengusaha media, penguasa media. Haritanu juga adalah pengusaha dan pengusaha media juga, mempunyai stasiun televisi, mempunyai perusahaan yang sangat besar, sehingga nanti sudah jelas nanti akan perang media antara ya Metro TV dengan MNC. Saya kira itu akan mempengaruhi sekali terhadap peta perpolitikan ke depan dan mempengaruhi sekali siapa capres dan siapa cawapresnya. Itu yang akan terjadi ke depan. Saya kira Haritanu sangat cerdik sekali. Dia tidak mau kontroversial dalam kebijakan politik ke depan, dan dia akan mengikuti alur dari arahan dari Pak Jokowi itu yang ditegaskan oleh Pak Haritanu. Mengelola bangsa yang besar ini tidak sembarangan, tidak seenaknya aja memilih capres cawapres. Perlu suatu kesepakatan bersama di antara partai-partai politik yang ada. Saya kira itu yang patut digarisbawahi. Lantas bagaimana peta politik ke depan setelah Perindo menyampaikan suatu sikap? Ini juga belum kelihatan ya. Jadi Golkar di ulang tahunnya dia tegas ingin mempersolid atau memperkuat dari koalisi Indonesia Bersatu KIB. Dan sampai sekarang pun Golkar juga belum mendeklarasikan siapa capresnya. Bahkan menurut informasi akan ada 2 partai politik yang akan bergabung dengan koalisi Indonesia Baru. Partai politik apa? Belum disampaikan. Saya kira yang masih ditunggu-tunggu adalah PD Perjuangan belum mendeklarasikan siapa capresnya. Ini yang ditunggu-tunggu oleh partai politik yang ada. Kalau PD Perjuangan sudah menyampaikan atau mendeklarasikan siapa capresnya, saya kira koalisi akan semakin mengerucut 2 kelompok ataupun 3 kelompok, tergantung siapa capresnya yang dideklarasikan oleh PDI Perjuangan. Kalau PDI Perjuangan mendeklarasikan capres sesuai dengan kemauan publik atau sesuai dengan survei, kemungkinan akan terjadi 2 poros koalisi. Tapi kalau misalkan PDI Perjuangan mendeklarasikan capresnya adalah mungkin berseberangan atau tidak sesuai dengan survei, kemungkinan juga akan terjadi 3 poros koalisi. Jadi poros koalisi Nasdem dengan Demokrat dan PKS kalau memang itu tidak bubar di tengah jalan. Kemudian koalisi Indonesia Bersatu yang sementara terdiri dari Golkar, PAN dan P3, dan koalisi Gerindra PKB sementara hampir kelihatan, dan PDI Perjuangan belum menyampaikan nanti arahnya kemana. Kalau PDI Perjuangan sudah menyampaikan siapa capresnya, kemungkinan akan bergeser koalisinya, ataupun partai-partai yang sebelumnya masih berkomitmen berkoalisi walaupun belum tanda tangan di atas kertas, masih sebatas wacana-wacana, nanti akan bergeser atau bergerak, akan mengerucut, akan mengagregatkan terhadap ada berapa besar atau berapa koalisi yang akan terbentuk jelang Pilpres 2024 mendatang. Yang patut digarisbawahi adalah dalam sambutan tersebut Presiden Jokowi selalu menyampaikan hati-hati dalam memilih capres. Itu yang digarisbawahi, dan jangan saling menghujat
kalau bisa saling memuji di antara parpol atau di antara politisi, karena kalau hanya isinya saling menjelekkan kemudian menghina, itu didengar telinga rakyat itu tidak enak. Itu yang disampaikan. Tapi yang namanya politik itu berbagai strategi disampaikan dalam rangka meraih simpati dan meningkatkan elektabilitas dari partai ataupun tokoh yang akan diusung nanti. Menarik sekali ke depan nanti seperti apa. Apakah Partai Perindo akan lolos parlemen threshold atau masih di bawah 5%. Karena syarat untuk lolos adalah 5%. Jadi penentuan capresnya akan menentukan atau akan meningkatkan tingkat elektabilitasnya partai tersebut. Sehingga kalau salah mendeklarasikan capresnya, secara nggak langsung elektabilitasnya tidak akan meningkat ataupun bahkan turun. Tapi kalau capres yang disampaikan sesuai dengan kemauan publik, akan menaikkan atau meningkatkan elektabilitas partai tersebut. Itu yang disampaikan. Itulah seperti itu. Makanya menurut Surya Paloh kemarin, sebenarnya dalam pencapresan Anies itu, kalau menurut saya bukan khusus kepentingan Anies, tetapi saya kira cara dari Nasdem untuk meningkatkan elektabilitas dari partai tersebut. Artinya Nasdem mencoba untuk mengambil suara dari kalangan Muslim lah, atau kalangan Muslim ataupun dari kalangan Indonesia Barat, kemudian Jawa. Karena rata-rata dari Nasdem yang mendapatkan kursi parlemen itu, dari pemilih Nasdem itu di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur itu memilih Nasdem. Di Indonesia Barat itu berkurang parlemennya. Sehingga ini strategi Surya Paloh ini juga ingin mencoba menarik simpati atau mengambil kursi Nasdem di Sumatera dan Jawa. Itu Nasdem yang dia lakukan. Nah, ikonnya adalah yang mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Itu supaya menarik simpati. Jadi lucu sekali. Anies ke Medan, dia bilang bahwa siapa presidennya Anies, siapa partainya Nasdem. Itu kan seolah-olah bahwa Nasdem itu sudah resmi di KPU mencalonkan Anies sebagai capres. Dia tidak sadar bahwa Nasdem itu suaranya belum mencapai 20%. Perlu partai politik yang lain untuk berkoalisi. Nah, kalau dia menyatakan bahwa siapa presidennya Anies dan siapa partainya apa Nasdem, tentu saja partai lain yang seperti Demokrat dan PKS yang semula ingin bergabung dengan Nasdem, dia akan menjaga jarak. Saya kira dia akan dirugikan dalam perolehan threshold nanti. Kalau misalkan kedua partai tersebut ya misinya tidak tercapai, artinya cawapresnya tidak keambil oleh koalisi Nasdem, bukan tidak mungkin partai ini, partai PKS dan partai Demokrat ini akan keluar dari kesepakatan bertiga ini. Nah, kalau Nasdem hanya dua partai, tentu tidak akan memenuhi syarat untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau mengusung capres, sehingga praktis koalisi akan bubar di tengah jalan. Itu perlu hati-hati dari Nasdem bahwa Anies hanya menguntungkan Nasdem tapi tidak menguntungkan partai lain. Itu yang patut digarisbawahi. Nah, kembali ke Perindo, saya kira Pak Haritanu cerdas sekali. Dia nggak sembarangan mengeluarkan statement yang frontal atau bertentangan dengan pemerintah, dan dia akan sampaikan bahwa Perindo akan mengikuti komando dari Presiden Jokowi. Itu adalah langkah yang hati-hati, karena Perindo menyadari bahwa ambang batasnya belum nyampe dan belum dapat kursi di DPR, sehingga strategi adalah tidak mau berbenturan langsung ya dengan, atau tidak mau ya melakukan atau memberikan suatu kebijakan yang frontal dan membuat
publik agak tercengang. Itu langkah yang bagus dari Perindo. Mudah-mudahan Perindo nanti ya kita perlu patut mendoakan ya si antara sesama anak bangsa. Perindo akan meningkatkan elektabilitasnya dan bisa mencapai parliament threshold sehingga bisa berkiprah di Senayan. Dan selamat untuk Perindo di ulang tahun yang ke-8 ini, dan saya kira kedepannya Perindo akan meningkat elektabilitasnya karena dia pintar mengambil tokoh-tokoh yang mempunyai gerbong atau pendukung untuk masuk ke dalam partai Perindo. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.